Anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, anak-anak, Ibu selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu hormat dan patuh kepada orang tua, rajin beribadah, rajin belajar, dan selalu jaga kesehatan. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, Bu Nungki akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang segi banyak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengenal berbagai bentuk segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, membuat diagram pengelompokan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, perhatikan hiasan dinding berikut. Anak-anak mungkin sering melihat, baik di rumah atau di tempat lain, hiasan dinding seperti ini. Mungkin anak-anak berpikir, bentuknya apa ya? Ada segi enamnya, ada cacar genjangnya, ada trapesiumnya. Nah, itu apa ya sebenarnya? Nah, baik ya. Nah, itu adalah bangun segi banyak. Nah, apa itu segi banyak ya anak-anak? Segi banyak adalah kurva tertutup sederhana yang dibentuk oleh garis-garis lurus atau segmen-segmen garis. Nah, segmen-segmen garis yang membentuk segi banyak tersebut disebut dengan sisi. Perhatikan gambar di bawah ini anak-anak. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Ini memiliki sisi yang berupa garis lurus. Dan ini juga merupakan kurva tertutup. Maksudnya kurva tertutup itu semua sisinya saling menutup ya, tidak ada sisi yang terbuka. Perhatikan juga bangun yang kedua pada segitiga ini anak-anak. Ini juga kurva tertutup dan dibatasi oleh sisi-sisi yang berupa garis lurus. Demikian bangun yang ketiga ini. Ini juga merupakan kurva tertutup yang dibatasi oleh segmen garis atau berupa garis-garis lurus. Sama juga bangun yang keempat, bangun yang kelima, bangun yang keenam. Ketiga bangun ini juga sama, merupakan kurva tertutup yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau segmen-segmen garis. Demikian juga bangun yang ketujuh, bangun ke-8, dan bangun ke-9. Semuanya juga merupakan kurva tertutup yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau segmen garis. Tetapi perhatikan gambar yang satu ini. Nah, ini kurva tertutup, sama kurva tertutup. Tapi apakah ini dibatasi oleh garis lurus anak-anak? Tidak. Ya, ini tidak dibatasi oleh garis lurus. Perhatikan juga gambar yang kedua. Sama ya, ini juga kurva tertutup. Tetapi tidak semua garis yang membatasi kurva ini adalah garis lurus. Hal itu juga sama dengan gambar yang ketiga, gambar keempat, gambar kelima, gambar keenam. Semuanya merupakan kurva tertutup, tapi tidak dibatasi oleh garis lurus karena ada garis lengkungnya. Nah, perhatikan gambar yang terakhir ini. Nah, ini bukan kurva tertutup karena semua sisinya tidak saling menyambung ya anak-anak. Ini ada sisi yang terbuka. Meskipun ini dibatasi oleh garis lurus. Jadi apa anak-anak di sini apa yang kita ketahui? Nah, gambar pada kelompok yang pertama tadi adalah segi banyak. Sesuai cirinya yang pertama tadi. Kurva tertutup sederhana yang dibatasi oleh segmen-segmen garis atau garis lurus. Sedangkan kelompok yang kedua bukan segi banyak karena bukan kurva tertutup. Salah satunya. Dan tidak dibatasi oleh segmen-segmen garis atau garis lurus. Paham ya? Segi banyak dan bukan segi banyak. Nah, sekarang perhatikan lagi. Segi banyak itu dibedakan jadi dua anak-anak. Yang pertama adalah segi banyak beraturan dan yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Nah, agar anak-anak lebih jelas apa itu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, perhatikan gambar berikut. Ini adalah bangun persegi anak-anak. Nah,
Persegi ini memiliki sisi yang bagaimana, anak-anak? Sisi-sisi pada persegi ini. Iya, sama panjang. Ingat ya, sisinya sama panjang. Kalian perhatikan lagi sudut-sudutnya, sudut-sudut persegi ini. Bagaimana besar sudutnya? Sama besar. Semuanya sudut siku-siku. Jadi, semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya adalah sama besar. Ingat, kalau sisi itu panjang, kalau sudut itu besar. Ya, jelas ya? Perhatikan juga pada pentagon dan segitiga beraturan ini. Segitiga sama sisi ya. Nah, ini juga memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Demikian juga pada bangun heksagon atau segi 6, heptagon atau segi 7, oktagon segi 8, dan deksagon segi 10. Semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Jadi, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa segi banyak beraturan memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki sisi-sisi yang sama panjang, ya. Jadi, segi banyak beraturan itu cirinya yang pertama, sisi-sisinya sama panjang. Ciri yang kedua, ukuran sudut-sudutnya sama besar, ya. Jadi, sudut-sudutnya sama besar. Dan ciri yang ketiga, kebanyakan bentuk-bentuknya harus cembung. Nah, itu adalah ciri segi banyak beraturan. Sekarang kalian perhatikan, ini adalah segitiga siku-siku. Bagaimana panjang sisinya? Sama panjang tidak, anak-anak? Tidak, sisinya tidak sama panjang. Demikian sudutnya pada segitiga siku-siku itu, anak-anak. Sama tidak besarnya? Tidak, ada sudut siku-siku, ada sudut lancip. Jadi sudutnya tidak sama panjang. Maaf, jadi sudutnya tidak sama besar ya. Jadi kalau sudut besar loh, bukan panjang. Perhatikan pada bangun trapesium. Bagaimana panjang sisinya? Sama tidak? Tidak. Sisi-sisinya tidak sama panjang. Bagaimana besar sudutnya? Sama besar? Tidak. Ada sudut lancip dan ada sudut tumpul. Berarti sudutnya tidak sama besar. Hal itu juga sama pada jajar genjang. Ya, jajar genjang juga memiliki sisi yang tidak sama panjang dan sudut yang tidak sama besar. Dan pada bangun persegi panjang, meskipun sudutnya sama besar, tapi sisinya tidak sama panjang. Nah, bangun yang seperti anak panah dan bangun yang berbentuk seperti huruf L ini juga memiliki sisi yang tidak sama panjang dan besar sudut yang tidak sama besar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ini adalah bangun segi banyak tidak beraturan memiliki ciri yang pertama, sisi-sisinya tidak sama panjang. Ya, ciri yang pertama. Yang kedua, sudut-sudutnya tidak sama besar. Dan ciri yang ketiga, bentuk-bentuknya bisa cembung dan bisa cekung. Nah, di sini anak-anak tadi sudah belajar tentang ciri-ciri segi banyak. Ya. Terus, anak-anak juga sudah membedakan bangun segi banyak dan bangun bukan segi banyak. Anak-anak juga sudah belajar tentang segi banyak beraturan. Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, sisi-sisinya sama panjang. Kedua, sudut-sudutnya sama besar. Dan yang ketiga, bentuknya biasanya cembung. Demikian juga segi banyak tidak beraturan yang memiliki sisi-sisi tidak sama panjang, sudut-sudut yang tidak sama besar, dan bentuknya bisa cembung dan cekung. Mungkin sampai di sini penjelasan Punuki. Sampai bertemu di kesempatan yang lain. Semoga ini bermanfaat bagi anak-anak. Selamat pagi dan selamat belajar. Terima kasih anak-anak.